Kembali lagi bersama saya Muhammad Yohan Magriza Firdaus. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai modul inventory dengan menggunakan Odoo Enterprise. Ini adalah tampilan awal dari Odoo Enterprise, yang mana menu yang akan kita tuju kali ini adalah modul inventory. Baik, berikut ini adalah tampilan awal dari modul inventory, yang dimana terdapat 5 top menu. Yang pertama yaitu Preview, kemudian Operation, Products, Reporting, dan Configuration. Untuk alur proses penggunaan modul inventory ini dalam penggunaan top menunya, yang pertama itu kita harus mengatur konfigurasinya terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan data produk yang kita punya. Lalu kita melakukan proses operasinya menggunakan top menu operation. Apabila kita ingin melihat ringkasannya dari kegiatan yang sudah kita lakukan, kita bisa menggunakan tombol top menu overview. Dan terakhir, untuk melakukan penarikan laporan, kita bisa menggunakan top menu reporting. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai top menu configuration. Di sini terdiri dari banyak fungsi. Yang pertama yaitu fungsi warehouses. Nah, di fungsi warehouses ini itu merupakan data gudang yang perusahaan miliki. Contohnya di sini saya sudah mempunyai 3 data gudang. Gudang 1 ataupun itu disebut juga gudang utama, gudang 2, dan juga gudang 3. Kita lihat seperti apa dalamnya. Nah, ini adalah informasi dari gudang utama milik PT Miru Mirai Indonesia. Dan ini data gudang nomor 2-nya, data gudang nomor 3. Apabila kita ingin membuat data gudang baru, di sini kita bisa menggunakan button new di sebelah atas kiri samping tulisan warehouse. Kita klik new. Nah, kemudian kita tulis di sini gudang nomor berapa. Karena saya tadi terakhir gudang nomor 3, maka sistem Odoo ini akan menulisnya sebagai warehouse nomor 4. Kita bisa ubah namanya agar sama seperti tadi, gudang 4, dan short name-nya itu bebas, misalnya WH4 sebagai warehouse nomor 4. Untuk alamatnya ini masih sama dengan PT Miru Mirai Indonesia. Lalu untuk incoming shipment-nya kita bisa pilih default saja. Aturan dari sistem Odoo-nya kita atur default seperti ini. Dan di sini ada resupply form. Kita bisa pilih semuanya. Bisa didatangkan dari gudang utama, gudang 2, atau gudang 3. Kemudian kita klik save manually di sebelah atas sini ya. Oke, selanjutnya kita bisa membuat data lokasi dari menu konfigurasi fungsi location. Di sini sudah bisa diketahui ada 4 warehouses, warehouse 2, warehouse 3, warehouse 4. Kemudian untuk rutenya, roles, operation type, storage categories, dan put away roles. Baik, untuk masing-masing fungsi ini akan saya sedikit jelaskan.
Yang pertama mengenai warehouses, tentu saja tadi sudah diinformasikan bahwa warehouse ini adalah data nama gudang, lokasi dan alamat gudang. Kemudian untuk location itu adalah lokasi di mana gudang tersebut berada. Lalu operation type ini merupakan jenis-jenis tipe dalam inventory, seperti apakah barang tersebut barang diterima atau receive, barang untuk dikirim atau delivery, dan juga barang untuk diproses atau manufacturing. Ini ya, barang untuk receive, untuk delivery atau untuk manufacturing, dan juga bisa sebagai barang yang ingin dikirim secara internal transfer antar gudang sesama milik perusahaan. Dan juga ada resupply subkontraktor untuk kegiatan ataupun aktivitas subkontrak. Lalu ada put away rules atau aturan dan strategi dalam pengiriman. Ada produk kategoris yang merupakan pengelompokan kategori barang seperti misalnya barang jadi, bahan baku, aksesoris maupun barang dalam proses. Di sini produk kategoris seperti misalnya bahan baku ya, bahan mentah, jadi barang stok, kemasan, ataupun juga di sini bisa kategori produk seperti keripik. Untuk strategi pengeluaran ataupun penggunaan bahan baku ini bisa menggunakan metode FIFO, LIFO, ataupun yang lainnya. Namun pada umumnya metode yang biasa digunakan oleh perusahaan itu adalah first in first out alias FIFO. Apa barang yang datang terlebih dahulu, maka barang tersebut yang akan digunakan terlebih dahulu. Untuk income dan expense akunnya menggunakan raw material karena bahan baku ini adalah raw material. Lalu metode pembiayaannya atau costing metodenya menggunakan FIFO juga. Untuk inventory valuation menggunakan otomatis. Dan berikut ini adalah akun stock propertiesnya. Untuk produk kategori yang lain masih sama, baik itu dari force removal strategi, costing method, dan akun stock propertiesnya. Yang membedakan itu adalah akun propertiesnya. Untuk barang jadi ini income-nya adalah in term stock, kemudian expense-nya itu adalah inventory. Kemudian untuk kategori produk yang saya punya yaitu tentang keripik, karena produk yang saya jual itu berupa ataupun perusahaan kami jual itu adalah keripik, maka kategorinya kami buat keripik dengan force removal strateginya FIFO, costing methodnya juga sama FIFO, dan untuk income akunnya itu adalah sales, sedangkan expense akunnya itu adalah cost of goods sold. Untuk menambahkan produk kategori baru bisa menggunakan button new di sebelah atas kiri sini, kemudian membuat kategori yang baru. Misalnya di sini saya buat keripik manis. Kemudian ininya removal strateginya FIFO, standar price-nya FIFO, manualnya automated, sama seperti keripik yang tadi. Baik akun propertiesnya dan juga akun stock propertiesnya. Kita langsung klik save manually, maka akan muncul ataupun bertambah produk kategorinya yaitu keripik manis. Selanjutnya konfigurasi yang lain yaitu atribut, tapi tidak terlalu sering digunakan, reordering rules ataupun aturan pemesanan kembali,
dan ada WOM categories yang merupakan unit of measure kategori. Jadi di sini adalah satuan dalam pengukuran, misalnya unit, bisa menggunakan unit atau dozens ya. Untuk berat, weight, bisa menggunakan gram, ounce, ataupun juga kilogram. Kemudian untuk working time bisa menggunakan hours, jam, ataupun days, hari. Untuk length, ukuran jarak bisa menggunakan milimeter, sentimeter, dan juga biasanya umumnya menggunakan meter. Untuk surface yaitu luas bisa menggunakan meter persegi, sedangkan untuk volume ini biasanya untuk air, benda berair atau benda cair itu bisa menggunakan satuannya liter. Ada konfigurasi yang terakhir yaitu shipping method, menggunakan kategori standar delivery seperti itu. Untuk penggunaan top menu configuration pada modul inventory. Selanjutnya apabila konfigurasi ini kita sudah selesai, kita bisa lanjut ke top menu yang kedua yaitu products. Di sini kita pilih fungsi products. Maka akan muncul produk apa saja yang ada di dalam perusahaan, baik dari produk jadinya maupun bahan penyusun untuk membuat produk tersebut. Di sini contohnya beberapa produk yang sudah kami adakan ataupun kami produksi, seperti misalnya keripik. Ada keripik asin, keripik kentang, keripik lada, keripik pisang, dan lain sebagainya. Apabila kita ingin melihat informasi dari produk tersebut atau bahan tersebut, kita bisa tinggal lakukan klik saja, misalnya keripik kentang, kita klik, maka akan muncul semua informasi dari barang tersebut, seperti dimulai dari atas ya, ada on hand itu adalah ada berapa banyak barang tersebut saat ini yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau di sini tertulis 601 unit, berarti di perusahaan sedang tersedia sebanyak 601 keripik kentang. Kemudian di dalam informasi di bagian tengah ini ada checkbox can be sold dan can be purchased, yang mengindikasikan bahwa produk ini bisa dijual dan juga bisa dibeli. Untuk general information di sini ada banyak informationnya ya, seperti general information, attribute, variance, sales, purchase, inventory, dan accounting. Namun yang biasa digunakan itu adalah bagian general information ini. Yang pertama yaitu product type-nya. Di sini kami menggunakan storable product karena produk ini adalah produk yang disimpan. Kalau consumable itu biasanya untuk produk-produk yang habis dipakai, habis kali pakai. Kemudian service itu adalah jasa. Jadi untuk produk makanan ini yang disimpan di dalam gudang, kita bisa menggunakan tipe produk yaitu storable. Untuk WOM-nya, unit of measure, menggunakan unit karena ini adalah produk satuan ya, bungkus dikemas. Lalu untuk sales price-nya bisa diatur sesuai dengan ketentuan perusahaan, misalnya di sini 10.000, dengan customer taxes-nya ataupun pajak pembelian yaitu 11%. Untuk cost per unitnya di sini adalah seberapa besar biaya untuk membentuk satu unit produk tersebut. Dan biasanya cost ini selalu lebih kecil dari sales price. Biasanya contohnya kita buat cost ini adalah 5.000 per unit. Kemudian dijual seharga 10.000, maka secara matematika akan menghasilkan keuntungan sebesar 5.000. Lalu untuk produk kategori di sini kita memilih keripik seperti itu.
Kemudian apabila informasi dirasa sudah cukup, bisa langsung di save manually. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat ataupun memasukkan data produk baru, di sini dapat menggunakan button new di sebelah atas kiri seperti biasa, klik new. Lalu masukkan informasi apa yang ingin kita tambahkan ke dalam produk tersebut. Misalnya kita tadi sudah membuat produk kategori keripik manis, maka saya ingin membuat data produk baru. Misalnya itu adalah keripik jagung. Nah, keripik jagung ini adalah sebagai nama produknya ya, product name. Kemudian bisa dijual dan juga bisa dibeli. Untuk gambarnya bisa ditambahkan gambar keripik jagungnya. Di sini saya sudah menyiapkan foto dari keripik jagung. Nah, akan muncul foto keripik jagungnya. Lalu produk type-nya seperti biasa, atur storable product. UOM-nya yaitu unit karena akan dijual per kemasan. Lalu sales price-nya misalkan di sini saya buat lebih mahal dari yang keripik tadi, yaitu sekarang sales price-nya Rp12.000. Untuk cost-nya kita atur misalnya Rp6.000. Lalu untuk produk kategorinya di sini tadi kita sudah membuat keripik manis, tinggal dipilih keripik manis sebagai produk kategori untuk produk keripik jagung. Untuk internal reference, barcode, dan lainnya ini situasional, bisa digunakan apabila dibutuhkan. Namun biasanya dan dalam penggunaan maupun materi yang saya dapatkan, untuk informasi ini tidak ditambahkan. Untuk expense akun bisa ditulis income stock. Kemudian untuk income-nya itu adalah inventory. Maaf, untuk income-nya itu income stock. Dan expense akunnya bisa inventory. Apa sih expense dan income itu? Expense itu adalah akun ketika produk tersebut belum dikirim, dalam artian belum dilakukan pengiriman kepada customer, masih bersifat inventory. Sedangkan income akun itu adalah akun ketika produk tersebut itu dikirim, maka masuk ke dalam interim stock. Interim stock itu sendiri adalah istilah ataupun akun pengganti dari akun sales ataupun akun penjualan. Jadi masih bersifat interim stock karena belum dilakukan proses pembayaran. Apabila sudah cukup informasi yang ditambahkan kepada produk ini, bisa disimpan, save manually. Maka nanti di daftar produk yang awal itu akan muncul keripik jagung. Nih, keripik jagung. Dengan on hand-nya masih 0 units karena kita belum melakukan pembelian ataupun juga proses produksi keripik jagung. Untuk bahan baku keripik jagung tersebut, kita bisa mengasumsikan bahwa bahan bakunya adalah jagung. Di sini kita membuat jagung sebagai produk name-nya dan ditambahkan juga foto jagungnya. Storable product can be sold, dinonaktifkan karena jagung ini tidak dijual tapi hanya bisa dibeli oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini tidak menjual jagung tapi menjual keripik jagung. Untuk unit of measure-nya di sini kita bisa menggunakan misalnya gram karena ini buah ya, buah tidak tentu ukurannya, menggunakan gram. Sales price-nya bisa kita atur 0 saja karena kita tidak menjualnya, dan misalnya cost per gram dari jagung itu
misalnya Rp3.500 per gram. Dan produk kategorinya bukan keripik tapi bahan mentah. Bisa juga bahan baku mungkin ya, kita pilih saja bahan baku. Untuk accountingnya, expense-nya itu adalah raw material dan income-nya itu adalah raw material juga. Inventory purchase atur default saja, dan dirasa sudah cukup maka kita kembali melakukan penyimpanan data produknya. Kembali ke daftar produk, kita bisa lihat di sini ada produk jagung dan juga keripik jagung yang siap kita operasionalkan. Selanjutnya dari menu produk, kita lanjut ke top operation selanjutnya. Top menu selanjutnya yaitu operation. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menu fungsi transfer seperti receipt, deliveries, internal, dan manufacturing. Receipt ini adalah proses operasional perusahaan ketika sedang menerima produk ataupun barang baku, bahan mentah, dan lain sebagainya. Dan resep ini itu berkaitan dengan modul purchasing. Lalu untuk deliveries di sini adalah ketika perusahaan ingin mengirimkan barang kepada customer. Jadi menu deliveries ini itu berkaitan dengan modul sales. Seperti itu. Kemudian untuk internal ini adalah proses operasional perusahaan ketika mengirim barang-barang dari gudang yang satu ke gudang yang lain, dan di mana gudang tersebut itu masih dimiliki oleh perusahaan yang sama. Lalu untuk manufacturing sendiri ini adalah proses operasi ketika barang yang ada di gudang itu dibawa menuju factory layout ataupun tempat di mana terjadinya proses produksi, yaitu work center. Nah, ini menggunakan fungsi manufacturing. Kemudian juga ada fungsi-fungsi lain ya, seperti physical inventory, scrap, landed cost, replenishment, dan MPS. Untuk di video ini 4 yang akan saya bahas yaitu mengenai riset. Nah, di sini ada beberapa resep dengan kodenya yaitu warehouse in, yang berarti di sini WHU berarti warehouse utama, telah terjadi pemasukan in, dan berikutnya adalah nomor serinya. Seperti misalnya di sini ada WHU in 0002 berarti warehouse utama telah terjadi pemasukan dengan nomor seri kedua dari partner dengan kontak perusahaan bernama PT Hikari Mabushi Indonesia. Apabila barang tersebut sudah diterima dan sudah dicek, maka statusnya itu adalah done. Apabila kita lihat di sini, diklik ya, maka akan muncul informasi apa dari WHU in 0002 tersebut. Dan di sini ternyata telah didatangkan produk keripik apel sebanyak 50 dan sudah dinyatakan selesai sebanyak 50 unit. Nah, apabila kita ingin membuat resep baru, kita bisa menekan seperti biasa button new yang ada di atas kiri. Di sini kita harus mengetahui siapa vendor perusahaan kita, seperti misalnya di sini PT Hikari misalnya, dan kita menambahkan produk apa yang baru datang ke perusahaan. Misalnya kita membuat pesanan kepada perusahaan lain dan kita ingin melakukan penerimaan, yaitu keripik jagung tadi dengan jumlah misalnya 50 unit. Apabila informasi ini sudah cukup ya,
maka bisa dilakukan penyimpanan, kemudian validasi. Nah, seperti itu proses reshape yang ada di modul inventory, maka akan muncul di daftar reshape dengan kode tadi yaitu nomor 00012. Produknya keripik jagung sebanyak 50 unit. Ini adalah operasional perusahaan dari sisi inventory ketika sedang menerima, yaitu proses reshape. Kemudian proses selanjutnya yaitu delivery. Nah, di sini bisa dilihat daftar delivery yang pernah dilakukan perusahaan dengan kode referensi yaitu WH2 out 0001. Itu artinya adalah warehouse perusahaan dengan nomor 2 ataupun gudang kedua perusahaan telah melakukan pengeluaran produk. Di sini tertulisnya out dan dengan nomor seri sekian 0001. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini misalnya WHU warehouse utama telah terjadi pengeluaran dengan nomor seri sekian kepada itu partner dengan nama perusahaan customer yaitu Saigo Okyakusan Indonesia misalnya. Lalu ada juga referensi yang lain yaitu warehouse rest. Rest ini adalah resupply ataupun subcontracting kepada perusahaan vendor seperti PT Hikari Mabushi Indonesia. Apabila kita melihat informasi yang ada di dalamnya, misalnya di sini WH2 ya, kita klik, maka dapat diketahui aktivitas apa yang terjadi di dalam inventory bagian delivery. Dengan nomor WH2 out 0001 kita tahu bahwa produk yang dikirim keluar itu adalah keripik kentang yang berasal dari WHU stok dengan jumlah yang dikirim yaitu sebanyak 52 unit. Seperti itu penggunaan fungsi delivery dari modul inventory. Seperti tadi saya sudah jelaskan, delivery ini berkaitan dengan customer dan juga modul sales. Sedangkan tadi reshape itu berkaitan dengan vendor dan modul purchasing. Baik, selanjutnya proses internal transfer ini adalah proses pengiriman barang antar sama gudang yang dimiliki oleh perusahaan yang sama. Misalnya gudang A ke gudang B, yang mana gudang A dan B tersebut itu milik perusahaan yang sama. Contohnya di sini ada WHU in ya, berasal dari source location-nya yaitu warehouse utama, destination location-nya WH2, warehouse 2. Jadi sama-sama milik perusahaan tapi dilakukan internal transfer. Di sini diketahui WHU internal transfernya dengan nomor seri 001 dengan produk keripik kentang dari from-nya ini warehouse utama ke warehouse 2 lebih besar ataupun sebanyak 10 unit. Seperti itu penggunaan fungsi internal transfer pada modul inventory. Kemudian untuk penggunaan bahan untuk proses produksi bisa menggunakan operation dan fungsi manufacturing dengan kodenya yaitu warehouse MO, yang mana MO ini adalah manufacturing order. Jadi apabila reshape berkaitan dengan modul purchasing, delivery berkaitan dengan modul sales, maka manufacturing ini berkaitan dengan modul manufacturing, yaitu modul yang berfungsi dalam kegiatan proses produksi perusahaan. Contohnya di sini ada warehouse manufacturing dengan nomor 2. Untuk membentuk produk keripik kentang maka dibutuhkan beberapa komponen penyusun seperti misalnya kentang, bawang putih, gula, garam, dan minyak yang diambil dari di sini from warehouse utama dengan unit of measure-nya sekian dan bahan yang dikonsumsi ataupun yang diperlukan untuk membentuk keripik kentang tersebut itu adalah sekian. Ini adalah contoh proses manufacturing dalam inventory.
Jadi bahan-bahan yang ada di inventory itu digunakan untuk kegiatan manufacturing. Seperti itu 4 kegiatan umum dari kegiatan inventory seperti yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk top menu selanjutnya yaitu overview. Menu overview ini itu merupakan ringkasan dari semua aktivitas per semua gudang yang dimiliki perusahaan. Misalnya ini ya, atas kiri itu adalah aktivitas resep yang dimiliki oleh PT Miru Mirai Indonesia gudang utama. Kemudian juga internal transfer, delivery order, manufacturing, dan resupply subkontraktor. Ini adalah 5 aktivitas utama dari PT Miru Mirai di gudang nomor 1 atau gudang utama. Kemudian kembali lagi nih ke aktivitas resep, namun gudangnya itu adalah gudang 2. Kemudian turun lagi ke proses lain seperti internal transfer, delivery, resupply, dan manufacturing. Kemudian selanjutnya gudang yang nomor 3 sama aktivitasnya resep, internal transfer, delivery order, resupply, dan manufacturing. Begitu juga dengan gudang nomor 4. Fungsinya dari overview ini adalah untuk mempermudah user atau pengguna sistem ini untuk melihat aktivitas apa dan di mana aktivitas itu terjadi. Misalnya seperti ini. 1 to process. Ini berarti one process manufacturing di PT gudang utama. Untuk aktivitas yang lain ini 0 to process, berarti tidak ada kegiatan yang sedang terjadi. Misalnya kita di sini klik ya one to process manufacturing di PT Miru gudang utama, maka akan muncul aktivitas yang sedang terjadi atau harus dilaksanakan. Misalnya untuk perintah kerja manufacturing order ini dengan nomor 009 itu harus diselesaikan dengan menggunakan tombol atau button produce all. Nah, apabila sudah di produce all, maka yang tadinya one to process itu akan berubah menjadi 0 to process. Ini memudahkan user untuk melihat proses mana yang harus diselesaikan. Dan untuk ini contohnya resupply kontraktor ternyata ada notice lain seperti one waiting dan one late. Apabila dibuka, maka akan muncul aktivitas resupply yang ternyata sudah terlambat dengan schedule date-nya itu yesterday. Seperti itu penggunaan top menu overview yang ada di modul inventory. Tadi sudah dijelaskan dari awal, top menu configuration, kemudian menu produk, menu operation, dan menu overview. Di sini tadi sedikit diloncat, misalnya menu operation di fungsi physical inventory ini merupakan informasi penyesuaian inventory ya, inventory adjustment yang ada di perusahaan. Seperti misalnya di sini ada WH2 stok. Untuk produk keripik kentang itu sedang berada pada angka 30 unit. Itu berarti sebanyak 30 unit keripik kentang itu berada di warehouse nomor 2. Seperti itu. Ini adalah fungsi dari physical inventory. Kemudian ada operation scrap ya, di sini belum saya gunakan. Ada landed cost, replenishment, dan MPS. Yang mana replenishment dan MPS ini itu berkaitan dengan modul manufacturing. Terakhir dari modul inventory, menu yang digunakan itu adalah reporting ataupun menu yang biasa digunakan untuk melakukan penarikan laporan. Di sini ada 4 fungsinya seperti stock, location, move, history, dan performance. Saya coba dulu laporan yang pertama mengenai stok. Nah, di sini ada informasi barang-barang yang ada di perusahaan beserta unit cost-nya,
total nilainya, on hand-nya di sini negatif, berarti telah terjadi kebutuhan yang minus. Berarti perusahaan harus melakukan pengadaan barang tersebut apabila on hand-nya itu minus. Lalu ada keripik jagung ya. Di sini keripik jagung dengan on hand-nya itu 50. Free to use itu berarti sebanyak 50 dari on hand tersebut itu sedang bebas untuk digunakan, tidak ada pesanan ataupun tidak ada istilahnya booking ya. Semua informasi produk yang ada di perusahaan itu bisa ditampilkan di dalam menu reporting stok ini. Kita juga bisa menyortirnya menggunakan kategori di sini bahan baku ya, apabila kita ingin menarik kesimpulan bahan-bahan baku yang ada di perusahaan, bahan mentah ya, barang jadi, kemasannya ada apa saja yang dimiliki perusahaan saat ini, kemudian ada misalnya produk keripiknya, keripik apa saja yang ada di perusahaan, dan tadi kita sudah menyimulasikan produk keripik baru yaitu keripik manis. Kategori produk baru keripik manis dengan nama produk keripik jagung. Itu adalah fungsi reporting dari stok. Lalu ada fungsi yang kedua yaitu fungsi location. Di sini informasi secara lokasi gudang perusahaan. Misalnya di sini produk kentang itu sedang berada di warehouse utama sebanyak sekian, kemudian ada keripik kentang, di sini ada keripik kentang yang sedang berada di warehouse nomor 2 sebanyak 30 unit. Itu adalah pengkategorian laporan berdasarkan gudang ya. Jadi bahan tersebut itu sedang berada di gudang yang mana dan juga seberapa banyak bahan tersebut di gudang tersebut. Seperti itu reporting dari location. Lalu ada fungsi yang ketiga yaitu moves history ataupun history pergerakan dari barang-barang yang ada di perusahaan, dari mana dan menuju kemana barang tersebut mengalir. Seperti yang baru saja kita buat ya, mana tadi? Yang ini ya. Date terbaru tanggal 3 bulan Oktober telah terjadi pemasukan ke warehouse utama dengan nomor 00012 dengan nama produk keripik jagung yang berasal dari partner yaitu vendor menuju warehouse stok utama sebanyak kuantitinya yaitu 50 unit. Seperti itu move history reporting. Lalu ada performance yaitu performansi kinerja dari modul inventory. Baik, itu semua informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini mengenai penggunaan modul inventory menggunakan Odoo Enterprise. Untuk modul-modul yang lain saya akan sampaikan dalam video yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun informasi yang tidak lengkap yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.